semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang ada di Timur Tengah. Dan dia itu bukan kaburan ya, dia itu kecelakaan teman-teman. Jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Saya akan menceritakan kisahnya itu kisah Teh Nersi asal dari Karawang ya teman-teman. Dia bekerja di Arab Saudi selama 3 bulan. Kemudian dia pulang ke Indonesia. Jadi inti dari videonya itu begini ya teman-teman. Teh Nersi itu pergi ke Arab Saudi, kemudian bekerja sebagai IRT atau TKW ya, TKW, kemudian dia bekerja di rumah majikannya selama 3 bulan. Setelah dia bekerja 3 bulan, kemudian dia tuh terjatuh atau terpeleset di kamar mandi, sampai mengakibatkan kakinya itu patah, nggak tahu pokoknya sampai nggak bisa jalan ya. Lalu dia itu dia itu pergi ke rumah sakit di Rongsen atau gimana gitu ya. Kemudian setelah itu dipulangkanlah sama majikannya itu ke Indonesia ya. Nah dia itu kan nggak bisa jalan ya teman-teman, dia tuh nggak bisa jalan, nggak bisa gerak gitu. Nah nggak pakai kursi roda pulang itu, dia cuma pulang itu digendong sama TKL yang ada di Jeddah yang mau pulang gitu, digendong gitu barangkali karena kasihan gitu ya kan. Kalau majikan yang baik mah, atau pengalaman saya sendiri gitu ya, nah kalau kita sakit itu kita meminta atau pakai surat-surat ya, di airport itu kita tuh dikasih kursi roda sampai ke negara tujuannya, juga sampai dijemput kita itu dikasih kursi roda begitu. Nah mungkin dia mah enggak ya, atau saya juga kurang tahu gitu ya. Nah kemudian dia itu pulanglah ke Indonesia, tapi selagi pulang itu dia nggak bawa uang sepeser pun ya, karena dia tuh dikasih uang sama majikannya, dikasih di tas gitu, ada hadiah, ada uang. Dia itu ada yang nyuri satu penerbangan sama dia, sama orang Indonesia kan, dibawain sama dia gitu ya, sama yang nolongin dia gitu, bawa tas gitu. Nah si tasnya dia itu diambil sama orang itu diambil gitu tasnya itu. Nah dia tuh pulang itu sampai ke Kerawang itu nggak bawa duit, nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang sepeser pun, karena dicuri orang. Betapa kejamnya gitu ya, udah tahu dia itu sakit begitu ya, lumpuh, diambil juga uangnya sama teman sendiri ya, sama-sama orang Indonesia, bukannya kasihan atau gimana ya. Nah kemudian dia tuh pulanglah ke Indonesia di kampungnya sendiri di Kerawang. Nah dikarenakan dia tuh nggak punya uang, kemudian dia itu belum janda selama pergi itu ya, masih punya suami, kalau nggak salah masih punya anak itu barangkali masih kecil ya. Nah kemudian dia itu udah berbulan-bulan apa bertahun, lupa saya tuh, pokoknya kalian kalau ingin video fullnya silakan kalian cek YouTube channelnya Teh Nopianti Pratiwi Nopianti gitu ya. Nah kalian bisa cek di sana, jadi kalian bisa tahu gitu kisah-kisahnya dari sana gitu. Saya nonton dari part 1 sampai ke 2 gitu, nggak saya skip nggak apa gitu, karena saya juga suka gitu ya nontonin video-video dari Teh Nopi. Nah kemudian dia itu bukan berbulan-bulan minta tolong gitu ya sama lurah atau sama camat atau sama yang lain gitu ya, untuk minta berobat, karena dia tuh pengen berobat, pengen sembuh ya, misalkan dibawa ke puskesmas diurut gitu sama pihak yang ya misalkan dari desa, dari mana gitu ya. Nah yang saya tidak ngerti itu, apakah dia itu nggak punya PT gitu ya, atau agensi waktu di Arabnya itu, kok bisa dipulangkan sedangkan dia lagi sakit kayak gitu, lumpuh gitu ya, lumpuh dia tuh nggak bisa jalan. Saya juga nggak ngerti, makanya saya tuh nggak pernah mau kerja di Saudi ya, makanya saya suka ngomong beberapa kali di TikTok, di channel saya juga, jangan tergiur dengan uang pit, dan kalian juga jangan sampai
nggak punya kontrak kerja, jadi kita itu ada kecelakaan, ada apa itu kita tuh nggak dijamin gitu. Kalau kita punya asuransi kan ada asuransinya, kita tuh kecelakaan apa ada gitu. Nah jadi setelah itu dia tuh pulang ya begitu-begitu aja, karena dia juga sudah tidak punya orang tua gitu ya. Dia tuh tinggal sama kakaknya, ada kakak dia itu perempuan 2 sama 1 laki-laki. Dia tuh nggak tahu anak bungsu apa pengais bungsu gitu ya. Saya juga nggak terlalu detail, udah bingung gitu ya si Teh Narti itu. Nah minta tolonglah sama orang, dikirimin DM ke Teh Nopi ya, minta dikirimin DM ke Teh Nopi bahwa dia itu minta pertolongan. Tapi setelah itu dia itu nggak bisa ditolong sama Teh Nopi karena satu dia masih punya keluarga, kedua kalau Teh Nopi itu kan khusus untuk ODGJ ya, jadi dia tidak bisa membantu. Kemudian Teh Nopi cuma menolong ya seadanya gitu ya, segitu juga alhamdulillah ya. Nah kemudian mau open donasi, siapa yang mau ngasih barangkali gitu ya, untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, yang ada di mana-mana, kalau mau open donasi silahkan gitu, kalian pergi aja ke channelnya Teh Nopi gitu ya. Terus kalian kalau mau donasi silahkan donasi gitu, saya mah cuma menceritakan aja kisah TKW itu bagaimana ya. Nah setelah itu ya udah, dia itu kerja di Saudi itu terpeleset, gara-garanya terpeleset teman-teman ya. Jadi buat teman-teman juga kalau kita tuh punya teman udah tahu dia sakit gitu ya, jangan dicuri lah uangnya. Ngapain juga kalian tuh nyuri uang orang? Saya nggak ngerti deh sama teman-teman semuanya itu, sampai kayak gitu teganya gitu ngambil uang orang ya. Jadi kisah Teh Narti itu sampai di situ. Dia tuh janda beranak 1, punya anaknya itu umur 4 tahun, dan dia pas pulang dari Arab itu karena dia lumpuh, suaminya itu nyerahin dia, terus suaminya kawin lagi begitu teman-teman. Dan kalau nggak salah kisah Teh Narti itu udah 2 tahun apa 3 tahun, udah lama gitu. Makanya saya kasihan banget sampai udah 3 tahun segini kakinya sampai masih patah gitu ya. Dan patah tulang itu ya Allah enaknya Masya Allah, saya pernah merasakan sendiri gimana patah tulang itu ya, remuk kaki saya. Nah jadi saya udah tahu patah tulang itu gimana, apalagi dia dari Arabnya itu udah patah gitu ya, terus digendong, waduh, udah yang misalkan harusnya lurus jadi bengkok dari sana kemari gitu ya. Pokoknya saya kalau ingat ke situ mah sedih gitu ya, ngelihat nasib dia gitu ya. Kakinya kayak gitu, udah kehidupannya gimana, suami nggak punya, keluarga ya barangkali ya sama gitu ya, bukan orang kaya gitu, orang biasa, untuk makan aja susah. Kemudian masih punya anak masih kecil gitu. Nah di situ saya tadi itu, aduh ya Allah, saya bilang, makanya saya cuma bisa mendoakan semoga lekas sembuh gitu ya. Yang paling utama itu ya Allah, dia bisa walaupun misalkan kakinya mau bengkok mau apa nggak apa-apa, yang penting dia bisa jalan normal gitu ya. Saya aja kaki saya itu nggak normal gara-gara saya juga sama patah tulang gitu ya. Nah kemudian kalau saya nggak patah semangat gitu, pokoknya pengen sembuh, pengen apa gitu, saya itu sampai dikuat-kuatin gitu. Makanya saya kalau kata orang, kamu tuh kuat banget katanya, padahal saya itu kuat ya untuk bertahan hidup gitu. Jadi apa yang Teh Narti rasain itu ya, patah tulang, digendong, saya bilang ya Allah gimana nggak sakitnya dia sampai sekarang, kan sakit-sakit gitu ya. Saya aja yang patah tulang pernah ngerasain gitu, dicebokin ibu saya, di apa gitu ya, sampai sakit gimana gitu, apalagi dia gitu ya, tidur seadanya gitu kayak di kandang ayam gitu. Pokoknya sedih banget deh. Saya cuma bisa mendoakan semoga Teh Narti itu lekas sembuh gitu ya, karena yang paling utama itu sembuh bisa jalan lagi. Kalau udah bisa jalan normal, tangan bisa gerak gitu ya, kaki bisa berjalan gitu ya, insya Allah gitu. Kalau kita mau berusaha, mau kerja, mau apalagi, insya Allah ada rezeki mah gitu ya. Yang penting bisa sehat dulu gitu. Kalau saya mah seperti itu, saya aja kaki ya seperti itu, nggak bisa kayak dulu saya ya, karena saya juga pernah patah tulang gitu. Dulu saya suka pakai sendal tinggi-tinggi, sekarang saya nggak berani pakai sendal tinggi itu. Makanya saya jarang gitu ya
Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Hatur nuhun. Pokoknya buat teman-teman semuanya, untuk anak rantau semuanya, hati-hati kalian dalam bekerja. Pokoknya jangan lupa berdoa. Pokoknya mah hati-hati, pokoknya ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Nanti kalian itu yang rugi kalian sendiri gitu ya. Apalagi kemarin juga ada tetangga teman saya pulang itu lumpuh gitu. Jadi waktu itu pulang dari Saudi, Terus? jatuh di sana di kamar mandi. Terus pas udah di rongsen, semuanya udah dites, nggak dikasih itunya sama orang Saudi, cuma dipulangin aja, nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih uang juga? Nggak dikasih sama temen tuh, waktu dipulangin tuh ditaruh di tas dibawa sama temen yang lain, nggak dikasihin, malah dibawa pulang. Bingkisan pun dibawa sama dia. Jadi ditipu ya, Bu? Iya, aku kan pulang kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, digendong gitu sama temen. Ada TKW laki-laki di sana, digendongin, nggak bisa jalan. Nggak sama keadaan? Sering. Kenapa, Bu? Ya nggak bisa kayak orang lain, nggak bisa ya nggak bisa nyenengin anak aja, selalu marah-marahin anak. Karena keadaan Ibu sakit ya? Sekarang yang Ibu rasa apa sih? Pengen sembuh, pengen nyenengin anak, pengen kayak orang gitu, nggak mau nyusahin saudara terus. Soalnya kalau ada yang hina gitu, Sering ada yang ngehina? sering kalau lewat suka itu ada si pincang lewat. Harapan Ibu ke depannya? Pengen sembuh, pengen nyenengin anak aja, pengen nyenengin anak. Bu, maaf mau tanya, suaminya kemana? Udahan, waktu pulang dari Saudi nggak lama udahan, nikah lagi, dia udah punya anak 2. Dia ninggalin Ibu karena kondisi Ibu? Mungkin jarang kesini lagi ya, kemarin enggak. Ikhlas? Insya Allah. I'll never forget you, my love. I can't recall what I had for breakfast, or the name of the film we saw last night. A million things I'll forget, but one thing I know, I'll never forget you, my love. I'm just saying I'll keep getting older. There's endless things that'll slip my mind. There's no doubt I'll forget the words of this song. Ini nih, dia tidak lagi sakit, nggak bisa jalan. Dia hidupnya di sini nih. Tuh. Nanti pengen sembuh ya. Kita obatin ya, insya Allah diresur sama Tenopi ya. Kita doain. Begini tinggalnya. Sudah minta ke Ibu Lurah, terus ke Dinsos juga nggak direspon. Ini udah seminggu seperti begini. Assalamualaikum Tenopi, ini dengan keadaan seperti ini. Ini kita sedang gotong royong, habis diurut, dia nggak bisa jalan. Minta responnya, terus seperti begini nih.